Halo Sobat Trader, balik lagi di podcast AgriFX Dollar. Bersamaku AgriFX dan Bro Fatar. Halo. Dan juga Pak Budi ya. Oke, jadi apa kabar hari ini Bro? Pak Budi? Alhamdulillah kabar baik, luar biasa ya hari ini ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Dengan Aman kan? dengan kondisi market yang lebih slow, kita Lebih tetap harus bergerak cepat. Udah ada entry Pak Budi. Gua tadi belum ada entry juga nih Pak Budi. Belum ada entry ya. Oke. Aku udah take profit, udah ada entry lagi. Market masih sideways Bro. Udah take profit. Oh, udah take profit. Udah. Oke. Nah, jadi gini Bro, Pak Budi. Ini kan banyak nih trader ya yang masih bisa dibilang tuh masih gagal lah dalam trading, masih sering banyak yang loss nih, sekian Oke. berapa persen lah. Nah, mereka ini udah banyak belajar kayak soal metode, cuma masih sering loss gitu loh. Nah, itu penyebabnya menurut Bro Fatar dulu nih, itu apa Bro? Kalau aku Masih MC ya, bukan loss ya, MC. MC ya. Iya, MC. Aku juga Kalau loss tadi kan wajar kan? mau bahas itu juga. Kalau loss itu mah trader profesional pun pasti loss gitu Iya, ya kan. betul. Pokoknya ya semua trader lah, mau profesional mau pemula. Iya, penyakit trader itu kan paling takut kalau menghadapi MC, Iya, betul. margin call gitu ya kan. Mm-mm. Mau itu pemula, mau itu profesional, pastilah pernah menghadapi namanya MC gitu Iya, ya kan. betul lah. Cuman memang kalau misalnya ditanya kenapa orang sering MC, kalau menurut pandangan aku itu pasti karena ini ya, sering gonta-ganti. Gonta-ganti Yang apa pertama itu? itu pasti dia itu sering gonta-ganti metode. Jadi kayak dia itu kurang percaya sama metode yang udah dipelajari dia gitu. Iya, ha. Misalnya kayak akulah misalnya, kalau aku pribadi itu kan metode aku sebenarnya sederhana gitu. Metode dasar aku itu lebih ke support and resistance. Iya, ha. Kadang ku kombinasikan dengan supply and demand (SND) gitu ya kan. Jadi entry-nya aku itu lebih sering di support and resistance. Cuman ketika aku ngajar sama orang udah ku ajarin nih, SNR udah ku ajarin, SND udah ku ajarin, udah paham nih. Ini kawan udah paham gitu ya kan. Cuman ketika dia loss, digantinya metode yang lain, dicarinya rekomendasi dari YouTube. Oh, metodenya metode B ternyata. Nanti udah dicobanya metode B, loss lagi. Dicobanya lagi metode C, profit, loss lagi. Loss lagi gitu. Jadi aku udah sampaikan juga kadang kan. Berarti dia ini mencari metode yang sempurna lah tujuannya gitu ya. Iya, namun kan pada dasarnya kan nggak ada metode yang 100% pasti profit Iya, gitu ya betul, kan. betul. Jadi aku udah sampaikan kalau metode support resisten itu peluang menangnya itu ya paling tinggi 60%. Cuman kan kita kan harus imbangin sama risk and reward gitu Iya, ya kan. ha. Kalau dibilang profit 60%, berarti ada kemungkinan loss itu 40%. Kalau 100 kali trading, 60 kali profit, 40 kali loss. Jadi kalau 60 kali profit dikurang 40 kali loss, itu kan masih ada sisa 20. Ada 20% gitu kan. Itu kan sebenarnya kan udah besar itu kalau misalnya dapat sebulan 20%. Iya, ha. Bisnis apa yang returnnya itu bisa sampai 20% sebulan gitu kan. Cuman ya mungkin menurut aku ya kayak gitu ya. Kalau dari pengalaman keseringan gonta-ganti metode gitu. Oke, Dia pengen cari metode yang 100% pasti profit. pasti profit. 100% pasti profit gitu. 100% profit. Kalau Pasti profit. menurut Pak Budi nih ya, kalau untuk kita bicara soal metode yang seperti udah dijelasin sama Bro Fatar tadi nih. Nah, itu harus kita ganti metode atau tetap menggunakan metode itu gitu. Sebetulnya gini, sebelum kita menggunakan satu metode itu, kita kan sudah melakukan backtest dulu nih. Iya betul, backtest. Iya. Biasanya kita menggunakan metode apa? Oke, kita pakai technical support resisten misalnya atau Berarti konsisten lah pakai metodenya. Konsisten. Nah, kadang gini, sobat-sobat trader ini kenanya gini. Waktu backtest profit. Iya. Nah, begitu waktu backtest profit, begitu real tradingnya terjun langsung, ini udah yakin ini saya mau pakai metode yang ini. Nah, tiba-tiba begitu hari pertama kena SL, hari kedua kena SL, hari ketiga kena SL, 3 hari berturut-turut kena SL. Padahal kalau kita akumulasi 1 bulan, itu kan anggaplah 20 hari kerja Ya berarti nih. kan Pak Budi, kalau 3 hari betul-betul kena SL nih. Nah kalau di saya nih misalkan kayak di gua nih kan masih pemula ya,
kalau saya sendiri pun ya bakal ganti metode kalau kayak Ganti gitu, metode. Pak Budi. Padahal metode pada saat backtest ini udah yakin loh, ini udah bener metodenya. Nah, tapi kalau berturut-turut 3 hari, 3 hari kena berturut-turut stop kena loss, stop loss, berarti harus ganti dong. Kan masih ada 17 hari lagi. Nah, Oke, itu oke, dia oke, penyakitnya oke. trader kayak gitu. Dia waktu kan udah disampaikan juga dan juga udah ikutin backtest lah gitu Iya, ya kan. soalnya kan kalau ya gua lah ya, kalau 3 hari berturut-turut kena SL ya, Ganti kalau metode. jadi mereka pun bakal ganti metode juga gitu. Padahal kan. sebelumnya udah yakin. Backtest 1 bulan. Ini profit loh, walaupun ada ya SL ini kan bisa di hari pertama, hari kedua, atau di akhir bulan misalnya gitu. Pas tiba dia terjun di real trading, di hari pertama, kedua, dan ketiga kena SL. Iya. Ya masih ada 17 hari berikutnya bisa jadi itu TP gitu. Iya. Oke, oke. Kalau paham, akhirnya paham, kita paham. harus setiap kena SL ganti metode, jadi gunanya kita backtest yang 1 bulan ini yang profit, Gunanya apa gitu ya gunanya kan? apa gitu. Atau ada juga kadang kayak gini, Bro. Dia udah yakin nih dengan metode misalnya dia SNR, support and resistance gitu ya kan. Udah kita sampaikan nih, Pak, untuk SNR itu probabilitasnya itu 60%. Ya. Berarti kalau 100 kali trading, 60 kali loss, 60 kali profit, 40 kali loss. Ingat Pak ya, ada 40 kali loss nih dalam 100 kali trade. Jadi- 100 kali trade. Artinya diingatkan di awal, Nah. harus bersiap-siap di awal, ada kemungkinan 40 kali loss, 60 kali profit. Nah, yang lucunya udah kita sampaikan kayak gitu. Bapak udah paham? Udah paham teorinya gimana? Udah. Untuk eksekusinya gimana? Udah. Yakin. Nah, udah yakin. Udah yakin. Yang parahnya baru 3 kali loss. Ini dana udah habis, Bro. Jadi mungkin ya di situ dia. Jadi belum sampai 40 kali. Jadi kan kalau misalnya kan 1 kali loss itu kan harusnya kan minus 1%. Iya. Ada manajemen risikonya kan. Kalau langsung habis berarti tergantung pemakaian lotnya juga nanti. Manajemen risikonya Iya, lagi. manajemen risikonya kan. Metodenya udah paham nih. Iya, betul. Manajemen Iya. risikonya yang nggak tahu nih. Jadi gimana Pak tradingnya kemarin? Udah habis danaku, udah MC kata. Loh kok bisa MC? Iya 3 kali aku loss berturut-turut. Lah, terus kalau loss berturut-turut, lah danaku langsung habis. Jadi misalnya dia masuk nih 100 juta. Iya. Trading pertama, misalnya trading pertama dia loss. Langsung Menggunakan minus metode itu tadi. SNR, langsung Oke, minus SNR. 30 juta. Open posisi kedua, loss lagi. Kurang lagi 30 juta. Yang ketiga, loss lagi. 30 juta, total udah 90 juta. Terus yang disalahin metode, padahal manajemen risikonya nggak Iya, ada berarti gitu ya. kembali kan? lagi ke manajemen risiko kan. Risk per trade dia itu terlalu besar berarti. Betul. Berarti meskipun kita udah belajari metodenya ini, udah kita pelajari, udah kita pahami ya kan. Nah, meskipun hari pertama loss, hari kedua loss, hari ketiga loss, untuk hari yang berikutnya nggak boleh, jangan diganti gitu. Jangan Pak Budi. diganti. Oke. Metodenya tetap kita gunakan yang itu. Iya. Nah, risk per trade-nya itu yang harus diperbaiki. Risk per Oke, trade. oke. Jadi Harus sesuai manajemen minimal risiko. 1:2 lah, atau 1:1 oke lah. Artinya kan nggak ada risiko gitu kan kalau 1:1. Ya kalau 1:2 oke, 1 kali 2, walaupun kita 2 kali kena risiko, 1 kali profit masih balik modal gitu. Jangan risk per trade-nya ini dibuat sebesar-besarnya. Iya. Itu harus diperhatikan. Jadi risk per trade-nya itu 30% coy. Oke, berarti Bukan 1%. Ini risk per trade-nya resikonya 30%. Profitnya 10%. Kan 3 kali kena SL langsung habis ya kan? Terus yang disalahin metode. Metodenya yang salah. Metodenya salah ini nggak bikin aku cepat kaya. iya, nggak bagus. Nggak bagus kata kayak gitu. Jadi itu ya sobat trader, metode itu nggak ada yang salah ya bro, ya Pak Budi. Iya. Itu nggak ada yang salah. Penting kita udah belajari sesuai rule-nya. Rules-nya udah jalan, Rules-nya udah kemudian jalan. dia udah backtest dulu. Iya, di backtest Di dulu. backtest, dia bagus. Nah. Begitu terjun, kenapa jadi nggak bagus hasilnya Iya. gitu? Tapi kayaknya bro perlu kita bahas itu di satu konten bro. Mungkin sobat trader juga mungkin belum tahu nih, belum paham juga cara backtest metode. Metode kan banyak. Metode banyak gitu SNR, kan. supply demand banyak. Ada yang bilang pakai Iya. metode 3 EMA. Iya. Kayak sekarang nih yang saya sering dengar tuh pakai metode 3 EMA kata gitu. Tiga EMA expert, 3 EMA expert gitu kan. 90% akurat. Nah, Akurat 93%. itu Enggak bro, 99%. 99%. Kalau ada Berarti loss cuma 1%. lossnya cuma 1%. Saya rasa gini, sobat trader. Good. Kalau ada yang metode yang 99%, mungkin gini.
itu tanah kuburan itu kan kosong, ya kan? Mungkin mayatnya itu digeser, dibangun ini, digeser, tanahnya itu dijual, bangun apartemen. Udah, begitu profit kan 99%. Iya. Nanti bilang sama mayatnya, geser dulu ya, ini tanahnya diukur dijual untuk trading. Nanti profit, bangunkan apartemen. Satu mayat kasih satu kamar, ber-AC lagi. Mungkin Sri Mulyani juga, Ibu Sri Mulyani mungkin akan invest. Mungkin akan invest. Kalau misalnya metode 3MA itu sampai 99% pasti Luar profit. biasa itu. Oke, nanti Luar biasa itu, Pak nanti Bud. kita bisa coba backtest nanti dulu. Iya. Enggak, maksudnya gini, Bro. Kalau misalnya kita ajarin nih teman-teman trader nih cara backtest. Backtest itu gimana gitu ya Iya. kan. Jadi mereka pun bisa yakin nih. Oh, ternyata metode aku selama ini probabilitasnya itu cuma 50%. Oh, ternyata probabilitasku cuma 40%. Kata mentor A 99%. 99%. Ternyata pas kita backtest cuma 40%. Itu jauh itu ya kan. Kalau dari 99 ke 90 oke lah dekat. Tapi kalau dari 99 ke 40 itu kan jauh tuh. jauh. Jauh. Loss cuma 1%. Iya. Termasuk mungkin support and resistance harus kita ajarkan juga nih sama teman-teman. Iya, betul. nih. Ada mungkin kita bikin lah satu podcast kita membahas tentang backtest. Oke, Karena bisa. gini, teknikal itu kan di MetaTrader itu kan ada bantuan analisa tuh teknikal, Fibonacci, segala macamnya kan ada di situ, RSI, indikator. Banyak, Pak Budi, Itu kan banyak. ada banyak indikator yang diciptakan Iya. MetaTrader dan itu tingkat keakuratannya maksimal kayaknya paling 70% itu maksimal. Itu udah maksimal kan. Maksimal. 70% itu pun masih bisa di bawahnya lagi. Dan itu pun itu juga Pak Budi Ini sesuai yang menciptakan ini loh, MetaTrader loh. Nah, ini ada yang orang baru ya mungkin umurnya di trading lebih panjang MetaTrader mungkin ya daripada yang membuat metode tadi ini. Iya, Bisa iya. 99% profit. Itu luar biasa itu. Terus sempat juga kemarin itu Pak Bud yang sempat viral itu Fibo Musang. Fibo Musang. Ya kalau saya lihat memang reviewnya bagus gitu ya kan. Reviewnya bagus. Cuman kan kalau saya bilang, saya juga udah tengok kan, oh ya ini bagus. Karena dia kombinasi support resisten. Cuman kan probabilitasnya belum tahu kita ini berapa gitu ya kan. Iya, ha-ha. Probabilitasnya tetap kan acuan kita kan probabilitas. Kalau probabilitasnya di atas 50% gas. Berarti bagus. Balik lagi ke manajemen risiko. Jangan nanti satu kali loss, dananya langsung habis. Itu kan berarti kan full margin itu. Kayak yang pialang sebelah tuh. 100 juta entry 3 lot. Selesai. Selesai. itu gua no comment lah kayak bro. metode itu pakai aja gini sobat trader, pakai aja metode yang mudah dipahami. Iya, Mudah betul. dipahami dan menggunakan metode itu enak, nyaman gitu. Jadi intinya metode apa aja pun boleh dipakai. intinya Tapi jangan gonta-ganti lah Jangan gitu ya. gonta-ganti. Kalau udah metode A ya udah metode A. Tinggal Kalaupun loss ya udah gitu kalau ya loss kan. ya udah. Nah, metode dia pakai metode A. Risk per trade-nya diperhatikan. Kalau itu udah oke, ya udah masuk aja. Iya benar. Nah, jadi kesimpulannya sobat trader untuk masalah metode itu nggak ada yang salah, bagus semuanya ya. Dan juga nggak ada yang bisa menjamin kita 100% profit. Nah, jadi ya tergantung kitanya lagi, pemahaman kitanya untuk menggunakan metode itu tadi. Nah, dan terakhir manajemen risikonya. Iya betul. Oke, jadi ingat itu sobat trader. Terus mungkin satu lagi mungkin ini. Kenapa orang sering MC, trader-trader yang sering MC? Mungkin karena ini bro, emosi mungkin, psikologi dia. Nah, itu juga penting untuk mengontrol emosi, bro. Iya. Nah, Jadi mungkin dia emosinya mungkin kayak gini dia nih. Dia udah ada entry nih. Dia udah pasang TP. TP udah dipasang nih Pak Bud. SL udah dipasang. Nah, TP-nya misalnya itu 5 poin. Dia buy TP 5 poin. Baru 1 poin. Ini udah ndak mau close aja ini jari nih. berarti terlalu cepat menunda profit gitu, bro. Jadi aturannya kan TP-nya 5 poin nih. Iya, TP-nya 5 poin, baru 1 poin, udah di close. udah di close. Oke. Kayak metode yang kemarin saya bilang ABC. ABC close. Tapi kalau SL-nya misalnya 5 poin juga, misalnya RR-nya 1:1. SL-nya 5 poin, itu ditahan dia tuh SL. Bahkan kadang SL-nya ini 5 poin, kadang SL-nya dihapus.
diperbesar. Diperbesar, bukan diperbesar Pak Bud, Dihapus SL-nya. Berarti nahan floating, Nahan minus, floating. bro. Jadi yang macam bro bilang tadi, dia menunda profit tapi terlalu lama menahan floating. Jadi Dan berharap harga kembali. Iya. jadi Emang iya pada saya rasa banyak sobat trader yang seperti itu. Mm-mm. Jadi profit sedikit itu cepat di close. Mm-mm. Floating banyak itu di hold. Di hold. Padahal sudah menggunakan manajemen risiko tadi. Manajemen risiko ya. SL itu tadi digeser. Akhirnya apa? Nah, orang yang seperti ini yang akan cepat kena di psikologisnya nanti. Iya, betul. Karena emosi jadinya Karena kan. emosi. Jadi sekali trading profit. TP-nya 5, di close 2. Akhirnya dia apa? Bolak-balik masuk market. Nah, yang fatalnya itu begitu dia sudah menggunakan SL itu dihapus. Iya. Hapus, nahan SL floating, dihapus, nahan ditambah floating. lagi layer. Nah, layer itu udah Tuh. psikologisnya makin kena. Akhirnya Iya. apa? Ini orang yang jarang ibadah, begitu kena floating, ini langsung ibadahnya luar biasa ini. Udah nggak menggunakan metode yang tadi ini, yang SNR, kemudian SND. SND ini udah nggak digunakan lagi. Dia langsung ibadah. Tuhan, naikkanlah Mas, naikkan aja, naikkanlah harga Mas sedikit. Iya, iya, Nanti iya. kalau udah dapat 1 poin, 2 poin, saya close. Padahal tadi udah dapat 3 poin, 4 poin nggak di close. Nah, turun, dibuang SL-nya karena udah profit itu tadi. Benar. Nanti pasti naik nih. Akhirnya kena tren, makin turun, Ditahan. minusnya makin turun, Selagi equity minusnya makin tahan, besar, selagi layer, equity kuat. begitu layer. Nah, akhirnya ini orang jadi religius nih. Religius. Tapi berarti bagus juga dong trading ini. Lebih mendekatkan kita dengan yang maha kuasa berarti kan. Jadi religius. Apalagi kalau full margin kan. Kalau kita full margin mendekatkan kita dengan Tuhan. Ada hikmahnya jadi, Ada bro. hikmahnya. Tuhan naikkanlah harga emas katanya kan. Aku berjanji. Ini dapat 2 poin aku close. Kalau ini profit, aku akan bersedekah. Nah, gua pernah dulu kayak gitu, bro. Ada juga. Waduh. Berarti ini bukan cuma trader pemula ya. Yang udah profesional. Yang udah profesional trading, kalau psikologisnya nggak dijaga, ini juga kena. Iya, betul. Juga kena. Berarti memang mau itu profesional ataupun pemula sama aja penyakitnya Iya, ya. betul. Jadi kalau emosi itu memang semua orang ada gitu Semua bro orang ya. ada. Semua Pasti orang lah, ada bro. ya. Tinggal penguasaan diri ke Iya. emosional itu tadi. Makanya mungkin dibilang orang kalau mau trading itu jangan pakai uang simpanan, jangan pakai uang pinjem, Nah, pakailah uang uang yang nganggur. nganggur. Heeh. Jadi kalau rugi pun kita udah siap nih rugi. Iya. Jadi kalau misalnya kita mau trading, ya kalau bisa maksimal tuh 10% dari total aset yang kita punya lah. Benar. Jadi kalau cuman 10%, itu kan kita trading kan yang 10%. Kalau misalnya ini bisnis, ini kan trading ini Harris Heriton. Mm-mm. Kalau kita kena di resiko yang 10% ini habis, kita masih punya aset 90% loh. Iya, jangan. Itu dia. Jangan udah rugi terus akhirnya nutupin utang juga. Iya, banyak yang Itu banyak yang yang kayak parahnya, gitu. bro. Apalagi kalau misalnya dia trading dengan modal $5.000 misalnya 50 juta. Karena tadi tuh yang dibilang mentor itu tuh katanya metodenya 99%. 90%. Jadi equity-nya 5.000 itu langsung masuk 10 lot. Gade semua aset. Nah gini, bro, kalau dibilang dia metode 99%, harusnya dia gunakan uang dia aja dong, aset dia aja, dia trading sendiri aja, ngapain cari-cari member lagi atau orang lain lah gitu. Ah, itu perlu ditanya tuh. itu Dia punya makanya, akun bro. nggak gitu ya Makanya kan? nanti kita backtest, bro. Kita betul. buktikan biar sobat-sobat trader ini bisa tahu juga gitu Jadi, kan. satu konten khusus untuk Nah. backtest metode Nah ya. kemarin kan udah kita bahas, bro. Mentor jangan cuma modal bacot. benar. Emang banyak ya mentor cuma modal bacot Banyak, ya? bro, banyak. Banyak Yang ya? dibutuhkan tuh pembuktian sekarang, bro. Nah, pembuktian benar. Ya. Itu tadi itu emosi. Terus mungkin ada juga mungkin tipikal trader kenapa dia sering MC mungkin ini ya. Sering spekulasi mungkin. Itu Sering berspekulasi karena sering-sering nengok market. Dulu saya awal-awal juga kayak gitu, Pak Bu. Jadi karena sering nengok market kan. Naik ini kayaknya nih. Nah, iya betul. Naik ini. Iya, awal-awal pun gua juga gitu, bro. Kayaknya ini turun ini. Iya. Padahal belum ada momen nih. Mm-mm. Jadi supportnya jauh di bawah, resisten masih jauh di atas, harga masih running di tengah nih. tapi karena sering dilihatin market, Sering lihat market. akhirnya terpancing dan
masuk. Iya. Nah. Ini kayaknya turun ini. Entry lah. Entry ya, rupanya naik. Rupanya nggak sesuai sama yang di awal tadi, bro. Ini bro, menduga-duga gitu. Menduga-duga. Jadi Nah, buat jadi- sobat trader tuh kalau yang seperti itu bagusnya gini. Kalau saya pribadi ya, itu bagusnya lebih baik ketinggalan momen nggak apa-apa. Ini kita kan udah analisa market nih. Iya. Kita harusnya buy di sini, sell di sini. Nah, harganya masih Harga di harganya tengah. masih di Gini Pak tengah. Budi, maksudnya itu kalau itu tadi kan bicara kalau dia udah dianalisa dulu. Nah ini maksudnya itu berdasarkan dengan feeling. Dengan feeling. Dengan feeling, nggak ada didasari dengan analisa, jadinya gambling. Iya. Nah, Jadinya gambling, benar. jadinya gambling. Itu yang menyebabkan trading ini jadi gambling. Ya? Kalau berdasarkan analisa, berarti kan mereka bisa analisa nih. Berarti kan trading mereka nggak gambling gitu kan. Iya. Nah ini parahnya berdasarkan feeling. Oh, ini kayaknya mau naik Nah nih. ini kayak mau naik nih, bayar. Kayaknya mau turun, sell. Terus mungkin satu lagi pengaruh ini mungkin Pak Budi. Sekarang kan di Telegram tuh banyak tuh signal-signal Telegram. Ya. Nah, jadi saya sering itu kita udah analisa nih. Wah, ini harga resisten di sini nih. Aku nanti akan nge-sell di sini, nunggu konfirmasi aku nge-sell. Muncul signal Telegram. Cikgu itu ya kan. Iya, ciku-ciku. Belum sampai udah disuruh nge-sell. Ah, Shifu. Jadi ini udah bunyi nih. Sell now kata gitu kan. Loh, ini aku analisaku sell-nya masih jauh nih. Resisten masih jauh. Kok udah disuruh sell Iya, gitu ya iya. kan. Terakhir orang tuh udah profit. Baru Kita belum. Masuk. Kita belum masuk. Kita belum masuk karena kan resisten di atas Iya. gitu kan. Sell now katanya. Loh, ini udah nyuruh sell. Tambah lagi signal-signal Malaysia Sebelahnya itu lagi, signal sebelahnya. banyak. Ada 4 atau 5 tuh kita ikutin tuh. Ah, ini udah nyuruh sell. Ah, tunggulah dulu. Belum dapat momennya. Iya. Profit. Heeh. Yeay, profit katanya gitu kan. Ah, sama aku belum entry. Iya kan? Terus masuk lagi signal. Buy now katanya kan. Buy, aku mau nge-sell di atas. Ini kok udah nyuruh buy ya kan? Waduh, ini terakhir jadi bingung kan? Iya, betul. Terakhir kita Heeh. kayak Karena- spekulasi jadinya. Iya. Kayaknya mau nge-buy mau nge-sell profit. Ya karena kan kita bro nggak tahu nih analisa orang kan beda-beda. Iya, Nah, time frame-nya kan beda. Time frame juga Nah, beda. itu tadi Nah, analisanya beda, time frame-nya beda, target mereka itu hanya 2 poin di goal misalnya gitu Iya. Dan metodenya juga mungkin beda. Beda. Setiap Metodenya orang pasti beda. beda-beda Heeh. juga bro. Dia mungkin yang di Malaysia, channel-channel Malaysia itu mungkin pakai metode SND aja, Iya. nggak menunggu sampai harga di resisten baru nge-sell. Mungkin ya bisa aja mereka pakai Fibo Musang. Fibo Musang ya kan. Ketemu yang trader pemula, ini trader yang ikutan pula. Tradernya ikut-ikutan. Ah, itu masuk juga tuh, Bro. Trader yang ikut-ikutan. Trader yang- aku pernah kayak gitu, Bro. Jadi ini cerita-cerita aja, cerita-cerita santai ya. Jadi aku udah nganalisa nih. Teman-teman udah nganalisa nih. Ini kayaknya turun. Aku bakalan nge-sell nih. Dikomporin nih sama teman-teman di sini nih. Bayo. Ah, enggak lah, kayaknya ini mau turun ini. Aku sell aja lah. Udah, ayo aja buy katanya gitu kan. Terakhir kawan yang nge-buy, dia nge-sell. Rupanya harga itu naik. Dia loss. Iya. Diejek sama temannya, itulah lu nggak mau ikut-ikutan buy gitu kan. Anjir, salah. Metodeku salah ini gitu kan. Baru besok trading lagi. Ayo buy kata teman-temannya kan. Enggak lah bro, ini kayaknya turun ini. Aku sell aja lah gitu ya kan. Udah buy ini naik. Kau pakai metode apa? Kok asik sell aja gitu kan. Sell dia, kawan-kawannya buy. Profit kawannya, dia loss. Harga naik gitu ya kan. Harga naik, dia loss. Dia sendiri loss. Kawan-kawannya profit. Terus kan besoknya lagi nih hari ketiga. Kawan-kawannya bilang, "Bro, sekarang lah saatnya kita nge-sell." Katanya kayak gitu kan. Ah, aku nggak mau lah trading, katanya kayak gitu kan. Aku nggak mau lah trading. Lu kenapa? Naiknya ini kayaknya ini. Enggak, kali ini sell, kata kawan-kawannya. Trading kawan-kawannya sell. Dia nggak ikut open posisi. Rupanya kawan-kawannya profit. Kawan-kawannya profit semua nge-sell. Dia, aduh, kenapa aku nggak ikut-ikutan sell, katanya kayak gitu kan. Hari keempat gitu juga. Bro, sekarang kita nge-sell, kata kawan-kawannya. Iya, kayaknya ini beneran sell. Kayaknya ini mau turun. Oke, semuanya nge-sell. Rupanya harga naik. Ye, profit, kata kawan-kawannya kan. Kok profit, kan harganya naik, kata gitu kan. Loh, ini sell bro, profit. Lah, rupanya kawan-kawannya bukan main di gold. Kawan-kawannya main di forex. Dia sendiri yang loss. Loh, kok nggak bilang kalau sellnya itu di euro gitu kan.
akhirnya sobat yang teman ini tadi pensiun dini, baru dimulai langsung pensiun. Dananya udah habis, udah balik los. Pensiun dini. Jadi itu mungkin karena apa ya mungkin ya? Percaya dirinya oke betul Ya, kurang. gitu ya kan, percaya dirinya betul. Cuman itu kayaknya udah apes sekali gitu. Dia nge-sell harga Kalau- naik. Kayaknya kurang percaya diri sih bro kalau aku bilang. Kayaknya Dia- juga Karena iya. dia kan ikut-ikutan ini. Karena ikut-ikutan. Jadi Maksudnya gimana? Bukan ikut-ikutan. Dia kan ikut nggak juga nih. Heeh. Ikut juga. Ya apa ya? Kayak dengar sana jadinya goyah gitu psikologisnya gitu. Iya benar benar. Nah, jadi benar, dia benar. ya kurang percaya diri gitulah. kayak tim hore-hore lah jadinya. Hore-hore. Terus ada lagi yang kayak gini nih. Teman-temannya nge-buy. Bro, ayo kita nge-buy sekarang. Mm-mm. Ah, enggak lah, sell aja lah katanya kayak gitu kan. Enggak, ini harga akan naik. Kita buy aja. Enggak, aku tetap sell. Dia tetap bersikukuh nih. Itu Dia akan pengalaman nge-sell. juga tuh bro. Pengalaman juga tuh bro. Jadi pas udah entry market, dia sengaja nggak entry market. Nanti aku sell, loss pula lagi ya kan. Biarlah orang itu yang trading. Iya. Tapi dibilangnya sama kawan-kawannya dia ikut nge-sell. Mm-mm. Jadi harga beneran turun nih. Harga beneran turun. Datang kawan-kawannya mengeluhkan, aduh sayang kali kita loss begini gini. Cuman dia yang profit katanya gitu kan. Dia pura-pura teriak, iya aku profit. Padahal dia nggak entry. Bro. Parah sih. Nah, itulah kan apa aku bilang harusnya sell padahal dia nggak ngentri dia kan. Analisanya udah benar tapi dia nggak Ada memang ada. ada yang kayak gitu. Dalam hati dia kan anjir lah kalau lah tadi aku nge-sell beneran turun kan tapi dia nggak ngentri. Karena apa? Dia udah nggak pede sama analisa dia. Banyak suka duka di trading ini. Banyak Banyak ada cerita lah pokoknya. Banyak. Nggak jadikan pelajaran. Kalau ada sobat trader yang kayak gitu juga ya. Nanti satu ruangan tuh ada 10 orang cuman dia yang loss. 9 orang lagi profit. Gara-gara tadi kepedean. Teman-temannya udah bilang, buy sekarang, buy. Dia nge-sell, loss. Pas harganya turun dia nggak nge-sell. Pas harganya turun dia nggak nge-sell. Itu dia tadi. Mungkin karena spekulasi tadi itu Iya, ya. spekulasi. Terus mungkin satu lagi ini, makanya sering-sering yang MC itu karena dia mungkin edik ya. Jadi terlalu sering dia masuk market. Nah, itu kalau menurut Pak Budi, kalau kita misalkan profit nih. Kalau misalnya kita masuk market terus-terusan nih, tapi kan profit. Apa nggak dianjurkan gitu? Ya memang sebagusnya kalau Kan masuk profit market itu gitu loh. Profit ya. Selagi tapi belum loss, kenapa enggak? Kenapa enggak? Nah, jadi orang yang itu jatuhnya edik sih sebetulnya. Mm-mm. Nah, begitu dia edik candu, dia nggak bisa membatasi resiko itu tadi. Anggap dia 1 kali profit, 2 kali profit, 3 kali everyday profit. Kapanpun dia masuk market itu profit. Dia Profit. tutup mata pun Profit. Nah, yang seperti itu ketika dia suatu saat begitu dia kena ada ini ya. Berarti itu over PD namanya. Over PD. Nah, jadi begitu dia entry everyday buy profit, buy profit. Tutup mata, buy tutup mata, profit. Begitu dia buy harganya turun, dia akan buy lagi. Everyday Tadi buy profit kok. everyday Buy lagi. Everyday buy Turun profit lagi. kayak tetangga dong Pak Budi. Everyday profit. Everyday buy profit. Profit terus. Kayak tetangga dong. Harga turun, dia tetap buy. Nah, begitu kena di situ, ini datang nih. Yang profit yang kemarin itu, yang 1 minggu profit, itu udah kegerus di Udah 1 1 hari. hari. Udah 1 hari habis nih. Datang kawan. Bro, kayak mana nih gini. Aku udah datanya kawan ini gini. Sebaiknya berhenti aja, Bro. Ini tren udah berubah. Ini udah turun ini. Bagusnya di cut loss, kita ambil sell. Ini udah nggak masuk nih ucapan temen ini. Ataupun ada yang teman menasehatin, udahlah stop aja dulu tradingnya, lanjut besok. Iya. Ini nggak masuk. Aku tutup mata pun, buy tutup mata aja profit katanya. Ini akan terus seperti itu. Orang yang kayak gini nggak bisa nggak bisa langsung di stop. Sama kayak gini, sama kayak anak kecil. Anak kecil baru tahu mandi, baru kenal air, bisa jalan, bawa ke pantai. Iya. Nah, dibawa ke pantai, masih berenang, enak-enak mandi, nggak bisa kita stop, berhenti mandi, nggak bisa. Paling kita bisa nasihatin, mandinya jangan ke tengah ya, ombaknya besar, di pinggir-pinggir aja. Nah, tujuan kita ya sampaikan ke teman ini tadi, jangan lupa stop lossnya dipakai. Iya. Jangan terlalu sering masuk Jangan market. terlalu sering masuk market, gitu. Karena kalau kita nasihatin berhenti trading, nggak mempan. Iya. Karena metode yang dia pakai itu udah profit terus gitu. Nah, ya paling
Jangan lupa pakai stop loss. Mungkin yang pakai yang 99% tadi itu, Bro. Mungkin yang itu kan, makanya dia profit terus gitu Itu kan. gila sih, bro. Nah, Kepedean dia. ya kita sebagai teman udah nggak masuk. Kalau kita Gini, bro. pakai ini itu udah nggak masuk sama dia. Nggak gitu. masuk. Gini bro, kemarin udah kita bahas juga. Kalau memang itu 99% profit, kenapa dia masih ada nyangkut di 1.700 bro? Nah itu dia, mungkin metodenya 99% profit, RNR-nya berapa dulu gitu. Mungkin TP-nya 1, SL-nya mungkin 1000. Jadi Bahkan nggak pakai SL bro. bahkan nggak pakai SL ya wajar. Tapi kan tahanan dana jadinya, ketahanan dana. Itulah tadi itu masih trader pemula disuguhkan sama trading yang katanya 99% profit. Iya, gitu. iya, Pasti profit, cuman 1% aja lossnya. Nah, yang lossnya itu langsung MC. Kalau pemula sih wajar sih bro, karena kan mereka masih ikut-ikutan nih. Nah, itu dia kata mentor A, ini profitnya sekian persen. Iya. Yang ini bilang profitnya sekian persen gitu. Jadi tambah lagi nanti signal-signal dari cikgu-cikgu luar kan. Aku nggak bilang signal itu salah, jelek, enggak, benar gitu ya kan. Cuman maunya kitanya ini, kliennya ini maunya yang konsisten. Kalau memang signal yang kita pakai dia, ya udah dia aja gitu. Jangan terpengaruh yang lain. Iya. Ya kalau loss ya udah tetap kita menggunakan signal dari dia. Kalau loss ya udah loss. Kalau profit ya syukur. Kalau loss ya udah loss. Iya. Cuman kadang itu lossnya itu langsung habis duitnya. Tapi ya kalau bisa jangan ikut-ikutan sih bro, ya belajar lah. Ikut-ikutan itu Belajar. sering dipakai, apalagi trader pemula. Dia gini, Belajar signal mana? yang ini ikut, signal yang ini ikut, signal yang ada banyak signal diikutin. Nah, signal yang satu bilang buy, yang dua bilang buy, yang tiga bilang sell, yang empat bilang sell. Bingung. Akhirnya signal yang kelima sideways. Atau signal manapun diikutin dia tuh. Signal manapun diikutin. Yang ini nyuruh bye, yang ini suruh sell, locking jadi. Locking jadinya. Signal 2 buy, signal 2-nya sell. Kok nggak profit? Rupanya locking. 2 buy 2 sell. Rupanya posisi dia lagi locking. Kalau locking udah parah sih itu bro. Nah itu dia karena dia nggak paham juga kan, nggak paham dia. Yang satu bilang buy, oke buy, pap, layer ya guys, oke layer. Layer, ikut layer ada Ada. kejadiannya seperti itu. Ikut layer. Nah, apa bahasanya di grup itu? Gimana ini master? Layar dari bawah. Layer dari atas. Layar Layer. Nah, masternya ini equity-nya kuat. Sementara Sementara cuma $100. pengikutnya equity-nya cuma $100. Iya. Apa yang mau di layer nih master? Saya udah MC. Gak mampu pakai lot lagi Pak Budi. Mungkin maksudnya gini bro, masternya tadi entry 0,1, Iya. tapi dananya 100 juta. Si kawan ini $100, entry 0,1, selesai. Baru layer kedua tewas. Turun 1 poin, udah $10 minus. Intinya itulah sobat trader. Ya kalau bisa belajar analisa, belajar Iya. soal psikologis, jangan kebanyakan ikut-ngikut lah. Nah, jadi untuk yang masuk market terlalu sering itu nggak dianjurkan ya Pak Budi? Nggak dianjurkan. Oke, yang terlalu berarti sering itu. Jadi ya dibagilah kapan kita mau masuk market, kapan kita nggak masuk. Iya. Terus yang kedua gini, ketika kita sudah masuk market, udah pakai TPSL, ya udah tutup. Jangan ditengok-tengok Jangan lagi. dilihatin terus. Iya. Kalau ditengokin terakhir itulah tadi yang emosi tadi itu ya kan. emosi itu Ya. tadi, Profit katanya di dikit situ. udah Profit langsung dikit, diambil. Close, minus banyak, fall. Nah, itu Katanya apa? di situ. Apa tadi? Terlalu cepat menunda profit, terlalu lama menahan floating. non floatingnya 1 tahun, begitu harga kembali lagi close-nya 1 poin. Waduh bro ingat nggak Itu pun kalau selamat bro. ingat nggak waktu Maret atau April yang harga gold itu sampai 1978. Maret itu masih ada yang nahan buy loh. Ada. Nanti begitu harga nyampe bro, oke lah, katakan equity dia masih kuat nih. Begitu nyampe kan, berarti udah berapa bulan dia nahan itu. Bayangkan lah 1978 coba di buy Oke. masih ada posisi Begitu buy. nyampe close-nya cuma 1 poin. Baru besok masuk trade lagi, malah rugi banyak lagi. Akhirnya setelah sekian purnama saya menunggu, profit juga. Profit 1 poin. juga 1 poin. Besok masuk market loss lebih banyak. Itu parah itu. Itulah. Jadi kalau ada cerita juga nih kan. Kadang ini lucu-lucu juga ini ya kan, cerita lucu-lucu juga. Jadi
di apa namanya di kedai kopi lah gitu ya kan. Di kedai kopi adalah kita lihat atu-atu. Market. Atu-atu. Buka market. Atu-atu ini lagi buka MetaTrader, Bro. Masih trading? Hah? Masih trading atau Atu-atu ini buka market. Trading kayaknya lagi floating Pak Cik ini. Atu ini kayaknya lagi floating. Ditengok-tengoknya sebentar ditutup. berarti sebentar. trader lama itu, Bro. Nggak tahu juga entah trader lama atau trader pemula. Nggak. Buktinya atau masih trading loh. Udah tua Bapak ini. Jadi dia trading nengok posisi sambil Kayaknya gini, bro. Kalau trader yang udah lama, nggak mungkin dia diliatin posisinya terus menerus. Iya. Ini mungkin atau ini umurnya yang udah lama, tapi tradingnya baru gitu. Berarti trader lama nggak mungkin terlalu sering nengok Kalau market. trader lama itu Oke. nggak mungkin sering-sering lihat market. Meskipun dia trader dari tahun 2014. Dia Jadi nggak akan sering-sering lihat market. Kalau dia udah lama, gini, trader yang udah lama, dia udah tahu habit market itu seperti apa, dia udah tahu. Oke. Soalnya gua ada sih. Kapan dia masuk market, kapan dia keluar, dia udah tahu. Dan kapan dia mau lihat market. Kalau dia pakai time frame yang 1 jam, ya mungkin 1 jam sekali dia baru lihat market. baru lihat market. Ini enggak, Bro. Ini parahnya time frame-nya monthly dulu, Bro. Time frame-nya dibukanya monthly, dianalisa di monthly, masuknya di time frame M15. Jadi kalau analisa time frame yang Berarti kan kita monthly, nggak tahu dia tipe trader apa ini sekarang gitu loh. mungkin Long kah? Scalper kah? Intraday kah? scalper nggak mungkin pakai yang monthly. Nah, itu makanya, Bro. Scalper itu dia paling dia yang 5 menit 1 jam, daily itu paling panjang tuh kalau untuk scalper ya. Itulah, Bro. Daily itu udah paling panjang. Jadi kan Bapak itu kan Atu itu kan kemarin ku tengok kan dia asik gonta-ganti buka tutup market aja. Ku perhatikan Bapak ini. Sikit-sikit nengok MetaTrader. Sambil ngopi, Sambil sambil ngerokok. ngopi sambil ngerokok nengok MetaTrader. Ku perhatikan dari jauh ya kan. Kayaknya Bapak ini lagi locking, lagi posisi hedging loh ini kan. Jadi ku samperin nih Bapak ini ya, Bun. Bapak ini kayak orang pemerintahan. Pas itu hari apa kemarin itu dia pakai baju adat Melayu. Pasti ini orang Melayu nih Bapak ini kan. Terus ku bilang lah sama Bapak ini, kepiting bukan sembarang kepiting. Cakep. Kepiting dimasak di panci biru. Cakep. Trading bukan sembarang trading. Cakep. Sebelum trading kita analisa dulu. Dibalas sama batuk ini ya kan. Dibalas saya pula ya kan. Kepiting bukan sembarang kepiting, jual di pasar, uang dihitung. Awak dah lama lah ikut trading, kalah terus tak pernah untung. Berarti dia habis modal berapa dia, Bro? Ku balas lagi bro, ku balas lagi. Kepiting bukan sembarang kepiting. Kepiting mencakit tangan si Didu. Sebelum Pak C saya ajarin trading. Pesankan kopi, kita duduk lah dulu. Biar panjang lah cerita pembahasan trading Panjang ini. cerita Pesan tuh. kopi dulu. Berarti nggak pernah profit, Bro. Hah? Nggak pernah profit dia aja. Tak ku tanya pula sampai ke situ ya kan. Udah habis modal berapa kira-kira itu? Cuman ku tengok dia stres kali atuknya kan. Kenapa? Hah? Beruban udah tuh. Kayaknya posisinya memang betul bro. Mungkin sebenarnya dia masih muda nggak, Bro? Nggak Cuma tahu karena sering loss ini tadi makanya berubah jadi nampak tua dia, Bro. efek apa? Efek floating. Mungkin ini itu bukan efek floating mencari ke kesulitan di trading sih mungkin. Biar nggak pikun aja. Jadi ngikutin market. Bukan. Yang lucunya gini loh Pak Bud. Ini kan posisinya locking. Locking ini bro. Ditungguin. Ini locking. Ditengokin aja. Loh, kalau locking kan market mau kemana? Nggak kenapa ini. Equity-nya kan nggak berkurang, nggak bertambah gitu. Ditengokinya aja market ya kan. Kenapa lah Bapak ini kan? Kupikir dia lagi open posisi. Entah open buy atau open sell gitu kan. Jadi kalau open buy atau open sell kelihatan stresnya tinggi. Positif aja, Bro. Mungkin dia mencari strategi gimana supaya bisa membuka lockingan itu tadi, Bro. Udah dibilang sama Pak Cik tuh. Pak Cik tuh sampai berpantun sama aku coba. Bawa pantun dia, kepiting bukan sembarang kepiting. Jual di pasar uang dihitung gitu. Awak dah lama ikut trading, kalah terus tak pernah untung. Jadi yang kayak gini nih, Bro. Loss terus. Kayaknya ini harus dicarikan mentor yang tepat ini. Iya, Yang benar-benar bisa ngarahin lah. Yang benar-benar bisa ngarahin. harus karena kan kasihan. Jadi Bukan mentor sesat yang udah kami bahas sebelumnya kan, Pak Budi? Nah, jadi pokoknya pelajari dulu
bagaimana caranya mencari mentor yang baik dan benar itu seperti apa. Ini Iya. Bapak ini harus ditemukan Benar. ini. Gitu. Kayaknya bapak itu mesti kita temukan ke Menara Mas. Kenapa tuh? Karena di Menara Mas kan free edukasi bro. Oke sih. Edukasinya ada, mentoringnya ada, signalnya itu betul, juga ada. Promosi bro. Mumpung ada Pak Budi, jadi kita promosikan PT Menara Mas. Betul. Iya kan? Karena sebelum bapak ini pinter, metodenya pinter, sebelum manajemen itu, bapak ini nggak boleh masuk ke akun real. Ke demo dulu ya kan. Itu pun di demo dia pusing. Nanti kalau dia main di demo bro, nggak ada lagi waktu umurnya bro. Maksudnya? Nanti ketika dia masuk real, kemudian dia meninggal kayak gimana? Itu dia. Jadi langsung real aja bro, kalau udah tua kayak gitu. Rupanya masuk dia di Menara Mas kan. Bapak belajar dulu akun demo. Bapak bikin dulu manajemen risikonya. Jadi pas kita tengok kan bapak tuh pun stres juga ya kan. Kenapa lah bapak ini stres kan? Awak tengok, wih equity-nya 100.000 lebih. Oke. Balance-nya 150.000. Rupanya demo. demo pun dia pusing. Yang dipusingkan selama ini demo. Awak pun pusing nengok dia. Bapak nih di demo pun pusing. Apalagi real ya kan. Awak nih belajar-belajar aja katanya kayak gitu. Belajar-belajar dulu sebelum masuk ke real. Aduh pak, bapak di demo aja pusing. Kayak mana kalau di real gue bilang gitu kan. Kurasa Aduh, itulah bro. di rumah sakit dia nengok market kayak gini. Jadi Itulah. banyak lah macam-macamnya bro. Banyak bro, banyak cerita-cerita lucu, sedih di trading ini ya. Mungkin sobat-sobat trader juga ada yang ngalamin. Ada. Ya, aku pribadi pun juga ngalami ya. Saya juga dulu Pokoknya waktu dari kesalahan-kesalahan tadi pun aku juga ngalami. Kita semua juga ngalami. Semua Semua trader orang. kayaknya Semua pasti ngalamin. Semua itu yang- baik trader pemula, bahkan yang udah master pun Iya. pasti ngalamin lah. Apalagi psikologis itu tadi. Nah, itu pasti Iya. semua Nah. akan ngalamin lah. Intinya belajar dari kesalahan. Nah iya berarti kita Belajar dari memang harus kesalahan. belajar Kalau dari kita udah kesalahan. salah apa di trading ya jangan diulangi lagi gitu. Diasah lagi kemampuannya. Dikoreksi jadi pelajaran Iya. gitu. Jangan mengkambing hitamkan orang. Oh, analisa yang dari sini nggak bagus. Nah, Analisa itu yang dari dia. sini nggak bagus. Iya. Betul. Yang disalahkan analisa gitu Yang ya kan. disalahkan Misalkan analisa, metode, Metodenya yang mentor. disalahkan, mentornya yang disalahkan. Itu yang Tapi lebih kalau parah. mentor itu tuh memang harus disalahkan. Kalau yang kita udah bahas sebelumnya itu memang Sebetulnya bro. gini, kalau oke lah mentor 99% profit. Ya kalau pada ininya analisa yang dijelaskan dia 99% bagus dan hasilnya nyata, why not kenapa nggak diikut gitu. Iya. Ya saya sendiri pun mungkin kalau memang 99% profit, ya saya mungkin invest ke sana. Kalau memang pasti 99% Saya ya pakai kan. metodenya. Iya, betul. Iya. 99% loh. Mungkin pun diundang sama Menteri Perekonomian mungkin sama Ibu Sri Mulyani. Bisa ini bro, Bisa bayar utang negara. Iya, bisa dimasukkan uang 1 triliun Iya. gitu ya kan. Iya, bisa bayar utang. 99% loh. Ngapain Itu luar biasa itu. ngapain lihat Dipanggil, iya itu tadi. nggak perlu manajemen risiko, full margin aja. Full margin aja, Pasti kan? profit kok, cuma 1% kemungkinannya loss. 1%. Mimpi. Nanti kita backtest. Nanti Nanti di konten berikutnya. kita backtest nanti Kita bro ya. backtest bro. Oke, siap, Nah, biar mantap. sobat trader yang termasuk nih yang followernya juga biar tahu ini bro. Nah nanti kalau kami ngerasanya nggak enak gitu kan disinggung-singgung ya udah tinggal klarifikasi di sini aja. Iya. Cuma nanti kalau kita backtest Cuma kami pembuktian dulu. pasti ada yang akan sakit hati nanti Pastilah, bro. Kalau kita backtest metodenya, Iya. kita koreksi gitu ya kan. Nah kita kan tujuannya buka mindset sobat-sobat trader ini juga bro. Iya. Tujuan kita kan baik gitu kan. Benar, nggak benar, gampang. Yang kayak yang udah kita bahas sebelumnya lah nggak gampang tergiur sama omongan mentor. Iya. Dan nggak jadi trader ikut-ikutan. Nah, itu Mm-mm. tadi. Karena memang trading itu nggak seindah kata-kata mentor Nah bro. itu high risk high return. 99% gundulmu kadang ya kan. Trading itu nggak seindah kata-kata mentor, pasti profit. Pakai cara ini, gampang untuk profit. Nggak seindah kata-kata mentor. Udah Benar. yang udah lama terjun di dunia trading pasti paham lah. Iya betul. Nggak gampang lah. Udah banyak Untuk lah take profit tuh. udah banyak pengalaman pahit manisnya lah. Mm-mm. Oke, buat sobat trader mungkin cukup sampai di sini dulu ya pembahasan dari kami ya masalah kesalahan-kesalahan bagi semua trader lah. Kenapa bisa masih sering loss ya atau MC.
Oke, buat teman-teman atau sobat trader yang belum punya account trading, mau daftar di broker lokal, kita juga ada partner sama broker lokal ya, tepatnya PT Menara Mas Future yang diwakilkan oleh Pak Budi. Ya, bisa langsung hubungi Pak Budi. Untuk nomor WhatsApp itu ada di deskripsi, atau bisa langsung buka akunnya ya. Link registrasi itu juga ada di deskripsi ya. Dan yang mau buat gabung ke grup ya, grup Signal Edukasi, bisa join aja di link Telegram. Oke, sampai di sini dulu. See you next time.